Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini berjumpa lagi dengan Bu Mida. Kita akan membahas materi kita pada bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Kira-kira apa itu fabel? Nah, kalau kalian lihat dari backgroundnya ada hewan. Kira-kira kita belajar tentang apa ya? Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu KD atau kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. KD 3.11, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD 4.11, menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. KD 3.12, menelaah struktur dan kebahasan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD 4.12, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kalau kalian melihat ada gambar kancil dan buaya, ada ulat yang sombong, apa itu cerita fabel? Sebelum kita mengetahui fabel, kita pahami dulu ya. Cerita merupakan jenis teks narasi. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Cerita fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Tokoh dalam fabel berupa binatang. Cerita fabel memiliki pesan moral bagi pembacanya. Jadi anak-anak, cerita fabel adalah cerita yang mengisahkan tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh ceritanya adalah binatang. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik, ada yang buruk, seperti layaknya watak manusia. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Fabel menggunakan latar alam, biasanya hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri bahasa yang digunakan dalam fabel, yang pertama, dia menggunakan kalimat langsung atau kalimat naratif, yaitu bercerita secara berurutan. Yang kedua, dia menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang terakhir, menggunakan kata sehari-hari atau bahasa percakapan. Jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Fabel terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama fabel alami, yaitu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura itu sangat lamban berjalan di sungai. Fabel alami biasanya menggunakan alam sebagai latarnya. Contoh di hutan, di sungai, di kolam, dan lain-lain. Yang kedua, fabel adaptasi. Fabel adaptasi berbeda dengan fabel alami. Kalau fabel adaptasi, fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain. Seperti latar di rumah, di jalan raya. Nah, misalnya landak yang pemalu berulang tahun di ruang makan. Kalau kita ketahui, landak tidak mungkin bisa berulang tahun di rumah makan, maka di sini ada perubahan latar ya. Kalau tadi kita mengetahui tentang latarnya, sekarang dari alur fabelnya. Fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda ini memunculkan secara eksplisit atau secara langsung pesan pengarang di akhir cerita. Alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah serta pesan-pesan secara langsung. Fabel tanpa koda. Fabel yang tidak memberikan pesan secara langsung di akhir cerita. Alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan secara tidak langsung. Jadi, koda itu pesan ya anak-anak, pesan
pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca dalam sebuah cerita. Coba kita amati bersama pada diagram berikut. Ada fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Kalau fabel dengan koda, dia diawali dari mulai terjadi masalah, klimaks, resolusi, lalu koda. Nah, kalau yang tanpa koda, dia mulai terjadi masalah, klimaks, langsung resolusi anak-anak, tidak ada kodanya. Paham? Oke, berikutnya adalah menceritakan kembali isi fabel. Sebelum menceritakan kembali isi fabel, kalian harus mengetahui tokoh dan watak tokoh dalam cerita fabel ya anak-anak. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita fabel berupa hewan atau binatang yang perilakunya menyerupai manusia. Sedangkan penokohan adalah penggambaran karakter tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh dalam fabel terbagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh antagonis atau tokoh jahat. Tokoh protagonis, tokoh baik. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis atau tokoh pembantu atau tokoh penengah. Sudah paham ya anak-anak perbedaan tokoh dan penokohan? Kalau tokoh adalah pelakunya, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter tokohnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menceritakan fabel? Kita ketahui bersama ya anak-anak. Yang pertama, kalian harus membaca cerita fabel secara keseluruhan. Yang kedua, kalian harus mencatat tokoh dan wataknya. Yang ketiga, catatlah alur cerita. Yang keempat, catatlah gagasan pokok cerita atau inti dari cerita tersebut. Lalu, susunlah hal-hal yang telah kalian catat tadi menjadi kalimat yang padu dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa? Selamat mencoba ya! Berikutnya adalah struktur cerita fabel. Kita pahami bersama ya anak-anak. Strukturnya yang pertama diawali dengan orientasi, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi, berisi konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi biasanya menuju klimaks atau menuju penyelesaian. Yang ketiga ada resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fabel tersebut atau biasanya kita akrab dengan menyapanya sebagai amanat. Paham anak-anak? Nah, di sini kita pahami bersama ya, sudah ada cerita fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Ada bagian-bagiannya, diawali dengan orientasi. Suasana hutan pada hari itu sangat panas, di mana si kancil, gajah, dan yang lainnya tinggal seakan terbakar oleh panasnya mentari. Kancil berjalan-jalan mencari air karena kehausan. Ini bagian orientasi anak-anak. Berikutnya bagian komplikasi atau munculnya permasalahan. Di tengah perjalanan, kancil melihat kolam dengan air yang sangat jernih sekali. Tanpa berpikir panjang, dia langsung segera masuk ke dalam air untuk menyegarkan tubuhnya. Tetapi tindakan kancil sangatlah ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana ia dapat naik ke atas sedangkan kolamnya sangatlah dalam. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya, ada titik permasalahan karena si kancil dia masuk ke dalam sebuah kolam sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu dia meminta tolong, berteriak meminta tolong. Lalu kancil punya ide nih, gajah tolong aku mengangkat ikan ini. Apakah benar kau mendapatkan ikan? Benar-benar, kata si kancil. Jadi di sini bagian komplikasi anak-anak. Sekarang kita masuk ke bagian resolusi atau sebuah penyelesaian masalah. Tolong aku janji tidak akan iseng-iseng mengerjai teman-temanku. Gajah menjulurkan belalainya. Dan kemudian kancil berterima kasih dengan gajah. Terima kasih gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Ini sebagai resolusi atau penyelesaian masalah ya anak-anak. Dan terakhir ada kodanya, koda atau amanat. Sejak itu kancil menjadi binatang yang baik hati. Kancil tidak lagi menjahili teman-temannya. Memang kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak.
Jika tidak hati-hati, kita akan celaka. Ini amanat yang bisa kita ambil dari cerita si gajah yang baik hati tadi, anak-anak. Paham? Variasi pengungkapan struktur fabel. Variasi pengungkapan orientasi biasanya diawali dengan deskripsi latar. Contoh, pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Ada kata kunci di sini, pagi itu. Ini merupakan deskripsi latar. Yang kedua, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Kegiatan tokohnya ada pada kata tidur pulas. Diawali dengan latar di masa lalu. Contoh kalimatnya, pada zaman dahulu hiduplah sekelompok gajah raksasa. Latar di masa lalu ada pada kata pada zaman dahulu. Yang kedua, ada variasi pengungkapan komplikasi. Diawali dengan konflik batin. Semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Yang kedua, diawali dengan konflik fisik. Akan tetapi, semut menyerang telinga gajah. Nah, telinga gajah ini sebagai konflik fisik ya anak-anak. Yang ketiga, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Contoh, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun, ternyata semua keadaan tak ada yang abadi. Dan yang terakhir, variasi pengungkapan kode atau pengungkapan pesan. Pernyataan penulis tentang pelajaran dari cerita fabel tersebut. Contohnya, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Paham anak-anak? Nah, berikutnya ada unsur pembangun cerita fabel atau unsur intrinsik. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita pernah membahas materi ini pada bab sebelumnya ya, yaitu pada cerita fantasi. Unsur intrinsiknya sama saja. Yang namanya unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra atau dalam sebuah cerita itu sama saja ya anak-anak, ada 7. Apa saja yuk kita bahas? Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan cerita atau ide pokok terciptanya suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan watak yang dimiliki tokoh. Jenis penokohan ada 3 ya anak-anak. Tokoh protagonis baik, antagonis jahat, dan tritagonis tokoh pembantu. Yang ketiga, latar atau setting. Terdapat 3 latar dalam fabel, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat ada alur. Alur merupakan jalannya peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Sudut pandang, yaitu penulis seolah-olah menjadi orang lain dalam cerita tersebut. Sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku, orang kedua kamu, dan orang ketiga dia. Gaya bahasa, yaitu cara penulis menceritakan cerita menggunakan bahasa yang khas dan unik. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Ciri kebahasaan pada teks fabel. Fabel memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau khayalan. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Pemilihan diksi yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latar. Kita simak sama-sama ya anak-anak. Pada fabel terdapat 3 latar. Latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana. Hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Latar tempat. Telaga 3 warna bak pelangi. Latar waktu. Kala itu pada zaman dahulu. Oke anak-anak? Mengerti ya? Jadi, untuk menentukan latar, lebih baiknya kita menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat ya, supaya pembaca bisa mengimajinasikan fabel tersebut dengan baik. Yang kedua, sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan makna. Contoh, senang, persamaan maknanya riang gembira, tidak teratur, berantakan, sedih, merana. Antonim, lawan makna. Contoh, besar, lawan maknanya kecil, tua, lawan maknanya muda, dan suka, lawan maknanya duka. Mudah bukan?
ketiga, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk intonasi perintah. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Berikutnya kita harus paham ya anak-anak tentang tata letak kalimat langsung. Yang pertama, kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Nah, di sini kalimat langsung dengan kalimat pengiring sebelum petikan, kalimat pengiringnya adalah ulu kembali berseru. Yang ada warna merah ini anak-anak. Yang kedua, kalimat langsung dengan kalimat pengiring setelah petikan. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Sahut semut. Nah, anak-anak, di sini kalimat pengiringnya sahut semut ya, terletak setelah petikan. Yang ketiga, kalimat langsung dengan kalimat pengiring di tengah petikan. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Nah, anak-anak, di sini kalimat pengiringnya di mana? Ya, pada kata ulu menjulurkan kakinya. Berikutnya, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. Tidak menggunakan tanda petik. Intonasi membacanya datar. Terdapat perubahan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Saya, aku, ini kata ganti orang pertama ya, berubah menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi kata ganti orang pertama. Kamu, dia, kata ganti orang kedua menjadi saya atau nama orang. Yang terakhir, kata ganti orang kedua dan ke satu jamak menjadi kami dan kita. Dan mereka kalian, kami menjadi mereka dan kami. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Empat, penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti o, iya, wah, aduh. Contoh, oh begitu. Wah, bukan main. Yang kelima, penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Contoh, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Pembantu di pasar itu biasa dipanggil si kancil. Perhatikan anak-anak. Kata kecil pada kalimat 1 ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama panggilan. Pada kalimat 2, kancil ditulis dengan huruf kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan nama julukan. Pada cerita fabel biasanya digunakan sebagai nama tokoh, sehingga ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan sang digunakan untuk menyebutkan nama keagungan. Misalnya, sang baginda, sang ratu, dan sang raja hutan. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Berikutnya penulisan kata depan di kepada.
Di dan ke sebagai kata depan tulisannya dipisah karena menyatakan keterangan tempat. Sedangkan di dan ke sebagai awalan atau imbuhan tulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya karena membentuk kata kerja pasif. Perhatikan contohnya ya anak-anak. Di sebagai kata depan penulisannya dipisah. Di hutan, di sekolah, di rumah, di sungai. Nah, di sini dia menyatakan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Kemudian di sebagai awalan atau imbuhan, penulisannya dirangkai karena dia tidak menyatakan keterangan tempat. Contoh, disimpan, dibeli, diambil, dan dibuka. Oke anak-anak, sekarang kita akan memerankan isi fabel. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa memerankan isi fabel yang ada pada cerita ini ya. Bu Guru akan bacakan terlebih dahulu ceritanya. Kalian simak baik-baik. Cici dan Serigala. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. "Hai teman-teman, lihatlah!" Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. "Wah, makanan teman-teman!" teriak Upi. "Asyik, sore ini kita makan enak!" Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. "Ah, kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri, tanpa harus berbagi dengan mereka," gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum sempat pergi terlalu jauh. Bagaimana jika aku susurkan saja kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, bruk! "Ah, tolong!" Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuhnya yang mungil itu. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya, ia mendapatkan ide. "Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka aku jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi?" Cici berusaha mengelabui serigala itu. "Baiklah, segera panggil mereka, tapi aku harus ikut di belakangmu," jawab serigala. "Pelan-pelan saja ya jalanmu, supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan." Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups! Kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. "Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku." "Shh, ini aku Ci, bukalah matamu, ini Upi dan Pusi. Ayo cepat Ci." Dengan rasa kebersamaan mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya pun bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. "Maafin aku teman-teman, aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong." Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. "Sudahlah Ci, kami memaafkanmu," kata Pusi dengan bijak. "Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi," jawab Cici dengan tulus. Oke anak-anak, bagaimana cerita fabel tersebut? Kira-kira pesan apa ya yang bisa kita ambil? Nah, pesannya adalah
Dalam hal sekecil apapun, kita tidak boleh membohongi teman kita sendiri ya anak-anak, karena bisa jadi teman kita lah yang akan menyelamatkan kita dalam hal kesulitan. Maka sayangilah teman kalian dengan setulus hati. Nah, sekarang kalian akan belajar untuk memerankan tokoh dalam cerita fabel tersebut. Bahan pemeranan: amatilah ke-6 gambar tersebut, kemudian kalian pilih salah satu gambar, lalu perankan tokoh pada gambar tersebut dengan rekaman suara, lalu kirimkan ke guru mata pelajaran kalian. Diamati anak-anak, di sini ada 6 gambar, tokohnya ada serigala dan cici. Kalian pilih salah satu, dalami karakter tokohnya, dalami wataknya, dalami perilakunya, lalu kalian rekam suara kalian dengan ekspresi yang ada pada gambar tersebut. Setelah itu, kalian kirimkan dengan guru mata pelajaran kalian. Selamat mencoba ya! Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ada pantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya, perginya bareng sama Cak Tata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar, menggapai cita-cita. Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.